Pemirsa, ibu kandung Nizam, Lisnawati, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi dan ibu tiri Nizam berinisial TR. Lisnawati bahkan mengungkap kerap mendapatkan kekerasan saat mengandung Nizam. Sambil meneteskan air mata, Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak bisa bertemu Nizam karena dibatasi mantan suaminya. Hingga ia baru bisa bertemu saat Nizam, anak kandungnya, sudah tak bernyawa. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi atas dugaan penelantaran korban. Ia juga mengaku selama menjalani rumah tangga dengan mantan suaminya mendapatkan perlakuan KDRT bahkan selama mengandung Nizam. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak Bu waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal sama anak saya, bari bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Kuasa hukum Lisnawati menyebut Lisnawati kerap mendapat tekanan mental hingga trauma. Ya kan seperti apa KDRT-nya yang rambutnya diapain? Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok. Iya, rambutnya dipotong pakai golok. Terus yang lain-lainnya lah, kan hal-hal yang lain-lainnya. Artinya bahwa akhirnya klien kami menderita trauma. Tak hanya mantan suaminya Anwar Satibi yang dilaporkan, Lisnawati juga melaporkan ibu tiri korban atas dugaan pembunuhan berencana. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengingatkan polisi jika unsur terpenuhi, jangan segan menerapkan pasal pembunuhan berencana. Ingin mendapatkan harta? Ingin menguasai cinta dari suami? Atau apa? Kalau target, insentif, sumber daya, dan resiko dipastikan tersedia di kepala si pelaku, maka sekali lagi, kepolisian jangan ragu-ragu menggunakan pasal pembunuhan berencana terhadap pelaku. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka meski status kasus sudah naik tahap penyidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. TR, ibu tiri Nizam Syafei, ditetapkan polisi sebagai tersangka. Pelaku menganiaya anak berusia 12 tahun ini sejak tahun 2023. Polisi akhirnya menetapkan TR, ibu tiri Nizam Syafei, sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023 lalu. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan TR. Ya, pakai air panas. Sukabumi Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak FS, nah ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian. Dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2024, 2023 juga. Unjuk rasa mahasiswa di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa malam berakhir ricuh dan diwarnai kericuhan. Dalam kericuhan ini 3 mahasiswa sempat diamankan. Namun setelah dilakukan koordinasi, ketiganya telah dikembalikan ke rektorat kampus masing-masing. Kericuhan pecah di Mapolda DIY setelah ratusan mahasiswa menyerbu dan melempar dan merusak pagar sisi timur Mapolda pada Selasa malam. Selain itu, pengunjuk rasa juga mendobrak pintu pagar dan merusak pelang nama Mapolda DIY. Dalam aksinya, mahasiswa mengecam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan polisi di beberapa daerah, salah satunya di Tual, Maluku. Dalam keterangan melalui media sosial, Polda DIY menyatakan masa merusak pagar dan melempari area Mapolda.
Kericuan juga menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Polisi menyatakan pihaknya tidak menggunakan gas air mata saat membubarkan massa. Dalam kericuan ini, 3 mahasiswa sempat diamankan. Namun setelah dilakukan koordinasi, ketiganya telah dikembalikan ke rektorat kampus masing-masing. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Viral di media sosial, siswa mengeluh mendapatkan menu MBG pisang hijau mentah, keras dan tidak bisa dikonsumsi. Nah pemirsa, ini dia menu makan bergizi gratis yang diterima di kawasan Sukmajaya, Pungaran. Pisang yang masih hijau, keras, dan 1 buah jeruk. Menu ini dikeluhkan karena pisangnya tak bisa dimakan. Pelaksana SPPG Sukmajaya 3 mengakui ada kelalaian dalam proses kontrol kualitas sehingga buah yang disalurkan belum siap disantap. Ini memohon maaf sedalam-dalamnya karena terkait dengan temuan hari ini ada menu pisang yang masih Kepala SPPG Sukmajaya 3 dengan hal ini memohon maaf sedalam-dalamnya karena terkait dengan temuan hari ini ada menu pisang yang masih hijau, menu pisang yang masih keras, masih tidak layak konsumsi. Itu semua karena pure dari kesalahan kami karena kami lalai dalam hal QC. Oleh karena itu, dengan ini kami minta maaf, mohon maaf sedalam-dalamnya sebesar-besarnya atas nama SPPG Sukmajaya 3. Adapun terkait dengan menu pisang ini dikarenakan dari pihak supplier kami kemarin mengirimkan dalam bentuk pisang yang sudah terlalu matang, sudah benyek. Oleh sebab itu kami lakukan retur ulang dan kemudian retur ulang dalam bentuk pisang yang masih hijau dan dijanjikan dapat. Pemirsa, nasib pilu dialami oleh tukang ojek pangkalan di Pandeglang, Banten. Tukang ojek terancam menjadi tersangka usai mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang yang menewaskan siswa SD yang menjadi penumpangnya. Jalanan berlubang di Kampung Gardu, Tanjak, Pandeglang, Banten ini menyebabkan kecelakaan hingga merenggut nyawa seorang anak siswa sekolah dasar. Peristiwa terjadi pada 27 Januari 2026 lalu saat korban KR diantar pulang sekolah oleh tukang ojek pangkalan Al-Amin Maksum. Saat di perjalanan, Al-Amin menghindari jalan berlubang dan terpental bersama korban. Naas, di waktu yang bersamaan, sebuah mobil melintas dan menindas korban hingga meninggal dunia. Sementara Al-Amin mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Pasca kejadian, Al-Amin Maksum menjalani pemeriksaan di Mapores Pandeglang. Bukannya mendapat perlindungan sebagai korban, dirinya justru terancam menjadi tersangka. Kepleset, saya jatuh ada di belakang ada mobil. Berarti posisinya ngindarin lubang itu Pak ya? Iya, menghindari lubang saya. Terus Pak dengan kondisi itu Pak langsung merangkul anak itu, saya duduk di trotoar, langsung dibawa ke ambulan. Saya minta keadilan aja Pak, supaya saya nggak jadi tersangka kan ya. Ya saya kan tahu orang korban kan saya nggak punya, masa saya jadi tersangka Pak. Kagetnya Pak? Kaget nggak sih pas dengar awal? Kaget ya Pak. Nah Pak, kalau untuk Bapak sama si anak itu udah berapa lama sih Pak? Hampir 5 tahun. Itu berarti ojek langganan? Ojek langganan. Sementara itu, Polda Banten memastikan belum ada penetapan status tersangka untuk Al-Amin Maksum. Penyidik Satlantas Polres Pandeglang saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk mendalami kasus ini. Bahwa sampai saat hari ini, sore ini, penyidik Satlantas Polres Pandeglang masih mendalami perkara ini dengan status perkara dalam tahap penyelidikan, sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang viral. Kini, Al-Amin berharap kasus yang menimpanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat dirinya merupakan tulang punggung bagi seorang istri dan ketiga anaknya. Dari Pandeglang, Banten, Febrianto, iNews melaporkan.